Anak-anak yang diberkati Tuhan, bersama dengan Ibu Eli Retnawati, kita akan bersama belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, kelas 5, dengan materi terlibat hidup menggereja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah memberi kami kehidupan hingga saat ini. Kau telah memberi kami talenta masing-masing. Dampingilah kami agar dalam masa belajar ini, kami dapat menggali talenta-talenta yang masih tersembunyi. Dampingilah agar talenta anugerah-Mu dapat kami kembangkan. Semoga talenta yang telah kami kembangkan itu dapat kami persembahkan kepadamu melalui keterlibatan kami dalam gereja. Dimuliakanlah Allah dalam Tuhan Yesus bersama Roh Kudus yang membimbing gereja dahulu, sekarang, dan sepanjang masa. Amin. Terlibat dalam hidup menggereja. Anak-anak, tujuan kita belajar tentang terlibat hidup menggereja yaitu supaya anak-anak semakin memahami tentang rahmat dan karunia Roh Kudus di dalam gereja, sehingga terdorong untuk melibatkan diri dalam kehidupan menggereja. Anak-anak, dasar hidup menggereja ialah hidup jemaat perdana. Hidup jemaat perdana yang mereka lakukan yaitu memecahkan roti, pengajaran rasul, persekutuan, serta saling berbagi dan menolong. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Wujud gereja zaman sekarang dalam memecahkan roti ialah ibadat resmi gereja, yaitu ibadat harian, perayaan Ekaristi, dan perayaan sakramen-sakramen, misalnya sakramen baptis, sakramen pernikahan, sakramen imamat, dan sakramen yang lainnya. Wujud dari pengajaran rasul ialah pendidikan agama di sekolah, pendidikan agama di paroki, pendidikan agama dalam keluarga, persiapan calon baptis, krisma, komuni pertama, ajaran para pemimpin gereja, membaca kitab suci, dan sebagainya. Wujud dari persekutuan ialah paguyupan anak remaja, anak muda, orang tua, usia lanjut, paguyupan kelompok kur, putra altar, dan sebagainya. Wujud dari saling berbagi dan saling menolong ialah pelayanan jemaat kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat luas. Misalnya, pemberdayaan umat, bantuan pendidikan, tabungan cinta kasih, lembaga layanan caritas, dan sebagainya. Pelayanan jemaat kepada anggota yang membutuhkan tidak hanya kita berikan kepada umat yang beragama Katolik, tetapi juga kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Wujud dari kesaksian selalu hidup jujur, berbuat adil, membela kebenaran. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, pertanyaan untuk kita, apakah anak-anak sudah terlibat dalam hidup menggereja? Apakah kalian rajin mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah kalian datang sekolah minggu? Pernah tidak kalian menjadi putra-putri altar?
Pernah tidak kalian membantu sesama kita yang membutuhkan dan selalu hidup jujur dan benar? Anak-anak, demi keutuhan dan kemajuan gereja, Roh Kudus menganugerahkan rahmat khusus kepada kita anggota-anggotanya. Rahmat khusus itu diberikan kepada setiap orang yang dibaptis untuk mendukung kehidupan jemaat. Apakah kalian sudah dibaptis? Anak-anak kelas 5 yang sudah dibaptis diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan menggereja, yaitu seperti pendampingan iman anak atau PIA atau disebut sekolah minggu, persiapan komuni pertama bagi yang akan menerima komuni pertama, putra-putri altar, lektor, kor, dan sebagainya. Ayo kita membaca kitab suci. 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun,
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anak-anak yang hebat, perlu kalian tahu, dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 41 sampai 47, kitab suci yang baru saja kita baca dan kita dengar, bahwa hidup jemaat perdana menjadi landasan hidup gereja. Hidup gereja sekarang merupakan perkembangan dari hidup jemaat perdana. Memecahkan roti berkembang menjadi bidang liturgi. Pengajaran para rasul berkembang menjadi bidang pewartaan. Persekutuan berkembang menjadi paguyupan-paguyupan dalam gereja. Saling menolong dan berbagi menjadi bidang diakonia atau pelayanan. Setiap orang dibaptis mendapat karunia Roh Kudus. Santo Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia. Kepada setiap orang diberi karunia roh. Rupa-rupa itu berasal dari satu roh, satu Tuhan, dan untuk satu tujuan, yaitu kesatuan dan perkembangan gereja. Nah, pertanyaan untuk kita. Kira-kira karunia apa yang dianugerahkan Roh Kudus kepadamu? Apakah kamu sudah mengembangkan karunia Roh Kudus dalam dirimu? Apa yang dapat kamu sumbangkan demi kemajuan gereja? Anak-anak, dalam Roh Kudus ada rupa-rupa karunia. Setiap orang dibaptis diberi karunia oleh Roh Kudus. Seluruh karunia itu untuk satu tujuan, yakni persatuan dan perkembangan gereja. Setiap orang yang dibaptis mendapatkan karunia untuk terlibat dalam hidup menggereja. Dengan mengikuti kegiatan dan terlibat dalam hidup menggereja, kita semakin berkembang dalam iman dan menemukan keselamatan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup penuh persaudaraan, dan akhirnya berani bersaksi dan mewartakan kabar gembira yang disampaikan Tuhan Yesus. Mari anak-anak kita terlibat dalam hidup menggereja. Ayo. Anak-anak, demikian pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 tentang terlibat hidup menggereja. Maka, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu, karena hari ini kami sudah belajar mengenai terlibat hidup menggereja. Kuatkanlah kami ya Bapa, melalui guru, orang tua, dan teman-teman, agar kami melaksanakan iman kami dalam berbagai karya pelayanan. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan dapat memuliakan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.